Nama saya Dede Pratama. Saya adalah pemilik dari kandang modern peternakan ayam broiler atau yang biasa disebut ayam pedaging. Sekarang kita ada di daerah Loji, Karawang Selatan. Peternakan ayam modern adalah salah satu metode cara untuk beternak yang bertransformasi dari peternakan tradisional atau biasa disebut kandang open atau manual, dan kandang modern ini adalah kandang yang ramah lingkungan. Secara untuk di masyarakat setempat, dia tidak menimbulkan dampak seperti kandang-kandang tradisional dari segi bau, lalat, dan lain-lain. Untuk kandang modern yang kedua adalah pemberian pakan, minum secara otomatis dibantu dari peralatan yang sudah di setting sebelumnya. Karena di sini agak berbeda dengan kandang tradisional yang masih menggunakan tenaga manusia dalam pemberian pakan. Yang bikin saya yakin itu yang pertama, memang sebelum saya terjun ke peternakan, background saya atau latar belakang saya adalah pedagang ayam di pasar, yang kemudian saya menjadi distributor di salah satu perusahaan unggas. Nah, selama kurang lebih 10 tahun. Nah, setelah saya membaca potensinya, sekarang saya mencoba untuk menjadi peternak. Jadi awalnya dulu saya di bagian pemasaran tentang daging ayam broiler, sekarang saya coba mengembangkan untuk menjadi produsen di ayam broiler ini gitu. Ya, potensinya sangat besar. Daging ayam ini sangat tinggi permintaan ataupun kebutuhannya secara nasional. Makanya jadi untuk kebutuhan pemasarannya pun sudah ada, tinggal saya fokus untuk di pengembangan budidaya atau produksi ayam broiler ini. Di lokasi ini kita memiliki luas tanah kurang lebih 1 hektar atau 10.000 meter persegi yang rencana akan dibangun 2 vlok atau 2 kandang. Sementara yang terbangun kita baru 1 kandang dengan kapasitas 75.000 ekor, 3 lantai. Jadi untuk populasi per lantainya 25.000 ekor. Modal awal di kandang modern kebetulan ini adalah kandang full otomatis, karena untuk kandang bermetode modern ini ada 2 tipe. Yang pertama semi close house atau semi modern, dengan satu lagi yang seperti yang saya miliki adalah full automatic modern. Itu untuk investasi di sini kita kurang lebih, populasi kita di sini sekitar 75.000 ekor. Jadi untuk investasinya itu gampangnya kita hitung, 1 ekor itu kurang lebih Rp70.000 per ekor. Jadi kalau nanya totalnya ya kurang lebih 7.000 kali populasi, ya kurang lebih 4-5 miliar untuk investasinya. Sedangkan untuk omset, untuk mengukur nanti berapa sih return of investmentnya atau balik modalnya, di sini kita sudah hitung kurang lebih kita mendapatkan
profit bersih 10 sampai 15% dari total omset. Artinya kalau di sini populasi 75.000 dikalikan harga garansi kita kurang lebih 20.000, berarti kita bisa mendapatkan profit ya kurang lebih 400 sampai 500 juta dalam sekali panen. Nah, sekali panen itu periodenya adalah 30 sampai 35 hari. Ditambah nanti ada kita ini yang sedang kita lakukan adalah kebetulan ini baru selesai panen. Habis selesai panen kita melakukan sterilisasi, artinya pembersihan kandang selama 10 sampai 2 minggu. Jadi total dari mulai DOC masuk sampai kandang itu steril dan siap untuk dimasukkan bibit baru kurang lebih 45 hari dalam satu periode, dan setahunnya kurang lebih 7 kali periode panen. Sebelum kita bertransformasi di kandang modern, kita memang berangkat dari peternakan tradisional. Nah, untuk di kandang modern ini memang kita bermodel bisnis kita memang dengan menggunakan kemitraan dengan perusahaan unggas multinasional. Artinya dari segi garansi harga itu kita sudah kontrak jangka panjang dengan mereka. Memang dalam sebelumnya kita pada saat di peternakan mandiri kita dilepas untuk harga pasar, makanya pada saat harga itu turun di bawah biaya produksi atau HPP, kita mengalami kerugian yang cukup besar. Makanya kita coba berpindah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan inti nasional yang mana mereka memberikan support kepada kita. Selain dari support untuk kebutuhan biaya bahan baku, bibit dan pakan, mereka juga memberikan kita satu garansi harga supaya kita tidak terjebak dalam harga pasar. Peternakan di sini adalah peternakan pemeliharaan atau penggemukan ayam pedaging. Jadi kita tidak melakukan penetasan di sini. Jadi ayam yang masuk ke sini adalah ayam yang baru ditetas umur 1 hari langsung dibawa ke sini. Nanti itu kita pelihara, kita rawat. Nah, dalam masa perawatan atau masa pemeliharaan dan dalam jangka waktu 30 hari sampai 35 hari kita siap panen. Di tahap pertama adalah tahap brooding disebutnya. Brooding adalah tahap untuk pemanasan bibit yang masih kecil umur 1 sampai 10-14 hari. Nanti setelah itu, karena dalam masa itu ayam kecil butuh kehangatan atau suhu yang sangat terjaga. Itu nanti setelah itu sudah selesai, umur 14 hari ke atas dia sudah mulai beradaptasi dengan suhu atau lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Jadi kalau di ayam broiler ini masa ayam kecil butuh panas atau hangat, masa besar dia butuh suhu yang dingin. Terus dia antisipasi yang pertama adalah listrik ya. Sumber tenaga listrik ini sangat mempengaruhi besar untuk kandang modern ini, karena yang tadi saya katakan bahwa memang di sini hampir kita 90% menggunakan peralatan otomatis yang membutuhkan tenaga listrik. Pengaruh ya, karena memang dari segi pakan, minum, dan dari segi suhu itu sudah diatur secara otomatis. Memang di sini yang harus kita siapkan adalah tenaga listrik yang harus optimal. Strateginya yang pertama memang kita harus kita harus cek kadar air. Paling utama itu memang kadar air.
Jadi air yang nanti kita suplai ke ayam ini harus kita uji lab dulu, kita cek tingkat pH-nya, tingkat E. coli-nya, karena itu nanti sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ayam. Nah, karena air itu yang akan membentuk organ-organ ayam tersebut, dia bisa cepat tumbuh atau tidaknya. Itu sih yang pertama. Yang kedua, alas sekam ya. Alas sekam itu juga sangat penting supaya tidak menimbulkan amoniak atau gas-gas beracun yang bisa menimbulkan pernapasan ayam tersebut terganggu. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus sering membolak-balikan sekam supaya mengeluarkan zat amoniak itu keluar dan cepat-cepat disedot oleh kipas yang kita pasang di belakang kandang. Sebetulnya dua faktor itu aja yang sangat kita fokuskan gitu, karena kalau untuk segi pemberian pakan itu sudah otomatis, sudah real time, kita menggunakan sensor, jadi tidak pernah ayam kekurangan makanan. Para generasi milenial yang ingin mencoba bisnis baru, apapun itu jenis bisnisnya, yang penting mulai aja dulu, jangan terlalu fokus kepada orientasi profitnya, yang penting dimulai. Jadi bahasanya ayo kita selling dulu, baru nanti nge-rebrandingnya nanti gitu. Yang penting mulai aja dulu. Pada saat kita udah berjalan, barulah nanti branding itu akan terbentuk dengan sendirinya.